Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Filsafat dan Etika Komunikasi. Saya Kismiati Al-Karimah. Kali ini akan menjelaskan kepada kalian tentang pokok pikiran filsafat komunikasi. Mahasiswa yang berbahagia, pada perkuliahan konvensional atau luring, sering ibu bertanya kepada mahasiswa, apakah komunikasi itu mudah, gampang, ataukah sulit atau rumit? Dari kedua hal tersebut mahasiswa lebih banyak menjawab, gampang bu, berkomunikasi itu. Hanya sebagian kecil menjawab, agak susah bu, atau rumit atau sulit. Nah, dari dialog dengan mahasiswa, ibu kemudian menyampaikan, buat apa ada Fakultas Ilmu Komunikasi jika berkomunikasi itu mudah? Maka untuk mencapai gelar sarjana ilmu komunikasi diperlukan serangkaian mata kuliah terkait dengan pembelajaran ilmu komunikasi. Salah satunya mata kuliah ini. Jadi, jika berkomunikasi itu rumit, tokoh legendaris Harold Laswell menyampaikan ada 5 komponen dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Siapakah orang yang mengatakan? Yang kedua, komunikator itu mengatakan apa? Disebutlah itu pesan. Yang ketiga, melalui media atau channel apa? Kemudian yang keempat, kepada siapa komunikan yang dituju? Atau pesan ini mau disampaikan kepada siapa. Dan yang kelima adalah mengharapkan efek apa dari komunikasi atau pesan yang disampaikan ini. Dari 5 komponen tersebut belum menjelaskan tentang waktunya kapan pesan itu disampaikan. Tempatnya di mana pesan itu disampaikan? Apakah ketika proses berkomunikasi ada gangguan atau tidak? Nah, disinilah yang perlu satu persatu akan kita jelaskan kepada kalian. Joseph De Vito, salah seorang tokoh komunikasi antar manusia, menyampaikan bahwa lingkungan komunikasi itu biasanya mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi sosial psikologis, dan dimensi temporal. Dimensi fisik berkaitan dengan segala sesuatu yang berwujud, tangible, ada dalam ruang dan waktu, berkaitan dengan tempat komunikasi itu berlangsung. Ini akan sangat berkaitan dengan tempat kita menyampaikan pesan. Pesan yang formal tentunya biasanya disampaikan dalam ruangan yang sangat formal, tertutup, dengan komunikan yang jelas. Pesan informal bisa disampaikan di beberapa tempat yang memang disukai oleh kedua belah pihak, komunikator dan komunikan. Kemudian yang kedua, dimensi sosial psikologis. Hal ini terkait dengan misalnya tingkat pendidikan seseorang. Ketika menyampaikan pesan tertentu, tentunya kita harus melihat pendidikan orang yang akan kita tuju, status ekonominya, agamanya, norma budaya yang diikuti, juga perasaan dari seseorang yang akan kita beri pesan itu harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah dimensi temporal atau waktu. Dimensi waktu itu sangat terkait.
bisa waktu dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, bulan, bahkan dalam hitungan dekade atau sejarah. Sesuatu pesan bisa jadi pada saat berlangsungnya pesan itu, komunikan tidak bisa menerima pesan tersebut. Tetapi waktu yang akan menentukan apakah pesan itu nantinya akan diterima atau tidak. Misalnya saja sebagian orang menggunakan waktu pagi hari, ya tadi dimensi fisik. Dimensi tadi waktu dalam konteks ruang dan waktu, betul pagi hari untuk menyampaikan pesan sebelum semua anggota keluarga itu, kemudian ada yang sekolah, bekerja atau yang lainnya. Sebagian lagi mungkin menggunakan waktu malam hari setelah semuanya istirahat dengan enak. Bisa jadi pesan yang disampaikan beberapa hari sebelumnya. Ayah atau ibu menyampaikan pesan pada anaknya tentang larangan untuk mengunjungi acara tertentu. Bisa jadi orang tuanya yang berubah, akhirnya mengizinkan, atau si anak kemudian, betul, untung saya nggak jadi datang ayah waktu itu. Nah, kadang pesan yang sama bisa jadi karena waktu itu kemudian menimbulkan efek yang berbeda. Ketiga dimensi tersebut saling berhubungan. Ya, artinya ada korelasi antara waktu, tempat, tadi ya temporalnya, tempat, dan juga suasana hati dari kedua belah pihak. Tapi utamanya adalah komunikatornya. Kemudian, untuk efektifnya suatu komunikasi, perlu diperhatikan tentang gangguan atau noise. Mungkin di PIK sudah sering diajarkan, ya sudah sering mahasiswa juga tahu. Ketiga gangguan tersebut ada 3, gangguan fisik, gangguan psikologis, dan gangguan semantik. Gangguan fisik mungkin biasanya kita sedang bicara enak, tiba-tiba terdengar dor, apalagi kemudian terdengarnya bertubi-tubi, musik yang mungkin keras dan lain-lainnya, sehingga suasana dalam proses komunikasi ini terganggu. Kemudian yang kedua adalah gangguan psikologis. Gangguan psikologis, ketika proses komunikasi berlangsung, kita harus perhatikan sebagai komunikator, memperhatikan suasana hati, tentunya suasana kejiwaan dari orang yang akan kita beri pesan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting dalam proses berkomunikasi, yaitu semantik, gangguan bahasa. Bagaimana kaitan antara bahasa dan komunikasi? Tanpa bahasa, manusia tidak dapat mengomunikasikan hasil pikirannya kepada orang lain. Maka bahasa ini, baik bahasa lisan, tulisan, bahasa isyarat, mungkin sekarang sedang tren ya, stasiun televisi, kemudian media-media lain ketika memvideokan pesan tertentu untuk orang-orang yang bisa mendengar, itu kemudian nggak masalah. Tapi ketika yang tidak bisa mendengar, maka diperlukan bahasa isyarat. Ini juga penting untuk suksesnya pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi. Dalam bahasa ada 2 paham tentang instrumentalisme dan determinisme. Instrumentalisme menganggap bahwa bahasa itu sebagai alat untuk menyampaikan pikiran manusia. Tetapi determinisme menganggap bahasa adalah faktor penentu, faktor determinan untuk manusia bisa berpikir dan nantinya berkomunikasi. Kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak dapat dilakukan oleh kita manusia apabila
tidak mempunyai kemampuan berbahasa. Bahasa itu sendiri adalah kualitas yang menjadikan manusia bisa berinteraksi dengan manusia lain, yang memungkinkan manusia untuk berpikir secara abstrak. Nah, kemampuan manusia untuk mengabstraksikan sesuatu benda dengan bahasa tertentu yang kemudian disimbolkan dengan simbol tertentu atau tanda-tanda tertentu. Ini tentunya juga ada paham strukturalisme, bahasa sesuai dengan yang dikenakan dalam bangsa atau dalam daerah tertentu. Pemaknaan terhadap bahasa yang sama akan mengakibatkan komunikasi yang efektif. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tujuan orang berkomunikasi. Jadi, hal yang paling mendasar dalam proses komunikasi adalah adanya statement atau pernyataan hasil berpikir seseorang. Inilah kita mau masuk ke esensi dari filsafat komunikasi. Jadi seseorang itu bebas memikirkan sesuatu realitas di sekitarnya, tetapi untuk membahasakan lewat komunikasi itu merupakan hak dari seseorang itu. Hak manusia untuk menyatakan pikirannya atau tidak, itu adalah bebas buat manusia. Tetapi buat yang mendengarkan atau komunikan, ini mempunyai kewajiban. Disinilah muncul keadilan dalam proses berkomunikasi. Analog dalam perspektif agama Islam. Orang menyampaikan salam. Assalamualaikum. Itu adalah hak. Bebas mau menyampaikan atau tidak masalah. Tetapi yang mendengarkan wajib menjawabnya. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya lebih berat sebagai komunikan karena punya kewajiban untuk mendengarkan. Atau kalau dalam kita membaca buku, karena komunikator menyampaikan pesannya lewat buku, maka sebenarnya kita sebagai manusia yang punya akal pikiran yang sehat, itu wajib untuk membacanya. Jika itu berkaitan dengan kecintaan kita pada sesuatu yang kita geluti. Para mahasiswa yang berbahagia, hak adalah sesuatu yang boleh kita kerjakan, boleh kita ucapkan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Disitulah nanti akan muncul proses komunikasi yang seimbang dan harmonis. Tujuan utama dalam masyarakat adalah agar tercipta kehidupan yang harmonis. Hal itu akan terwujud menurut Profesor Astrid. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan kita dalami. Yang pertama, norma atau aturan yang ada dalam masyarakat harus diarahkan pada harmonisasi. Yang kedua, sifat khas materi komunikasi dipergunakan sesuai dan demi perwujudan ataupun peningkatan harmoni dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pemberi lambang, komunikator, dan penerima lambang, komunikan, yang selanjutnya dalam proses komunikasi dialogis disebut komunikat, itu terdapat pengertian yang sama. Dengan memperhatikan 3 syarat untuk menuju masyarakat ideal yang harmonis, maka filsafat komunikasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Filsafat komunikasi adalah studi secara mendalam dan komprehensif tentang pernyataan manusia yang disampaikan kepada manusia lain untuk menuju kemengertian bersama. Inilah esensi
Dari definisi filsafat komunikasi, yang diutamakan adalah bahasa dan memperhatikan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Faktor noise, faktor lingkungan itu sangat-sangat perlu kita perhatikan. Mahasiswa yang berbahagia, demikian paparan pokok pikiran filsafat komunikasi untuk kali ini. Sampai bertemu pada materi filsafat dan etika komunikasi yang lain. Salam sehat dan terus bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.